coba melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Kedatangan kelompok Yaulau tidak diragukan lagi telah menyebabkan pavilion bintang jatuh menjadi luar biasa ramai. Para murid di dalam pavilion bintang jatuh dan bahkan beberapa tetua sangat penasaran dengan kepala pavilion yang hanya ada dalam legenda ini. Pavilion bintang jatuh pada dasarnya dikembangkan oleh Feng Zunze sendiri selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, Feng Zunze juga telah membiarkan tempat kepala pavilion kosong. Dia tidak punya niat untuk duduk di sana. Ini karena dia akhirnya percaya bahwa Yaulau cepat atau lambat akan kembali ke pavilion bintang jatuh. Posisi ini adalah sesuatu yang telah dia simpan untuk Yaulau. Hari ini akhirnya tiba seperti yang diharapkannya. Oleh karena itu setelah menyelesaikan masalah Xiaoyan, dia mengumpulkan semua murid pavilion bintang jatuh keesokan harinya dan mengumumkan masalah pengembalian posisi kepala pavilion. Masalah semacam ini tidak diragukan lagi, sangat mengejutkan bagi pavilion bintang jatuh. Di masa lalu pavilion bintang jatuh telah memperlakukan Feng Zunze sebagai pemimpin. Saat ini pemimpin mereka yang sebenarnya akan berubah. Para murid di bawah ini secara alami tidak terlalu terbiasa dengan hal itu. Untungnya, cara yang tidak biasa ini tidak berlangsung lama sebelum dipatahkan oleh kegembiraan lainnya. Bahkan generasi muda yang masih muda ini tidak merasa asing dengan nama Yao Zunze. Beberapa tetua yang lebih tua bahkan dipenuhi dengan kegembiraan liar di dalam hati mereka. Mereka sangat berpengalaman dan jelas menyadari seperti apa posisi dan reputasi Yaulau saat itu di Central Plains. Jika seseorang benar-benar membahas tentang reputasi dan statusnya, kemungkinan besar bahkan 3 kepala besar dari Piltover akan sedikit lebih rendah. Dengan orang seperti itu menjadi kepala pavilion, mengapa Falling Stars khawatir tidak kuat? Yaulau hanya bisa tersenyum pahit menghadapi situasi seperti itu. Namun kali ini dia tidak menolak apapun. Setelah mengalami hal-hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun, dia juga mengerti bahwa kecuali kekuatan seseorang begitu besar, hingga tidak ada yang mampu melawannya. Pada akhirnya akan ada kesenjangan yang cukup besar antara seseorang dan suatu faksi. Saat itu dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena terlalu bebas dan tidak terkekang. Oleh karena itu dia akhirnya diserang dengan kejam oleh Hall of Soul setelah yang terakhir menemukan kesempatan. Karena ia memiliki kesempatan untuk melakukan semuanya lagi, ia tentu tidak ingin melihat masalah ini terulang kembali. Selain itu, Xiaoyan pasti akan berhadapan langsung dengan Hall of Soul jika ia ingin menyelamatkan ayahnya. Pada saat itu, Xiaoyan akan membutuhkan beberapa faksi yang mendukungnya dari belakang. Kali ini Xiaoyan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Hal ini menyebabkan Yaulau memusatkan seluruh perhatiannya pada murid ini. Saat ini ia dapat dianggap telah membuat beberapa rencana sebelumnya untuk Xiaoyan. Feng Zunze menghela nafas lega dalam hatinya ketika melihat bahwa Yaulau tidak menemukan alasan untuk menolak jabatan itu kali ini. Dia selalu berpikir bahwa pavilion bintang jatuh adalah milik Yaulau dalam hatinya. Selama bertahun-tahun ini, dia hanya membantu Yaulau mengelolanya. Sekarang setelah Yaulau kembali, dia tentu saja harus mengembalikannya. Hubungan antara dia dan Yaulau dapat dianggap sebagai teman yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Setelah menenangkan Xiaoyan, Feng Zunze dan Yaulau memutuskan untuk menutup pintu gunung terlebih dahulu karena mereka takut akan pembalasan dendam dari aula jiwa yang dapat mengganggu pemulihan Xiaoyan. Dengan perlindungan formasi bintang jatuh besar, kemungkinan aula jiwa tidak akan dapat mengulurkan anggota tubuhnya. Semuanya akan dibicarakan setelah Xiaoyan bangun. Tidak ada yang keberatan dengan masalah penutupan pintu masuk gunung. Meskipun alam ini tidak dapat dibandingkan dengan alam pil, ukurannya juga cukup besar. Tidak akan ada masalah besar untuk tinggal di sini selama bertahun-tahun. Selain itu, energi di tempat ini padat. Efek dari latihan seseorang akan jauh lebih baik daripada dunia luar. Kelompok dokter peri kecil tentu saja memilih untuk tetap tinggal di belakang dengan pintu masuk gunung yang tertutup. Xiaoyan belum terbangun. Bagaimana mungkin dia pergi terlebih dulu? Begitu pula tidak ada yang keberatan dengan kelompok dokter peri kecil yang tetap tinggal. Kekuatan orang-orang ini dapat dianggap sebagai yang terbaik bahkan di Central Plains. Jika mereka dapat tetap tinggal di pavilion bintang jatuh, mereka pasti akan sangat memperkuat pertahanan tempat ini. Setelah pintu masuk gunung ditutup, waktu pun mulai mengalir dengan tenang di tengah kehijauan yang indah ini. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Segalanya sangat tenang selama 2 pertemuan ini. Balas dendam Hall of Soul yang diharapkan tidak terjadi. Selama periode waktu ini, Feng Zunze juga telah mengirim orang untuk menyelidiki. Central Plains masih semarak seperti sebelumnya. Namun tidak ada berita tentang aktivitas besar dari Hall of Soul. Bahkan tidak ada sedikit pun berita tentang aula cabang yang dihancurkan. Jelas aula jiwa telah mengunci berita tersebut.
Yaulo dan Feng Xunse terkejut dengan situasi ini. Mengingat karakter aula jiwa, mustahil bagi mereka untuk bertahan begitu lama tanpa mengambil tindakan. Tampaknya ada sesuatu yang menahan anggota tubuh aula jiwa, menyebabkan mereka hanya dapat mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Namun aula jiwa yang tidak mencari masalah juga membuat Yaulo dan Feng Xunse menghela nafas lega. Pavilion Bintang Jatuh saat ini bukanlah tandingan aula jiwa. Jika mereka memulai perang sekarang, Pavilion Bintang Jatuh akan berakhir menderita pukulan telak. Bukan tidak mungkin Pavilion Bintang Jatuh tidak dapat pulih darinya. Aula jiwa telah memberi mereka kesempatan untuk memulihkan diri. Tentu saja Yaulo dan yang lainnya tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah memulihkan sebagian kekuatan hidupnya, ia mulai terus mencari beberapa metode untuk memperkuat kekuatan Pavilion Bintang Jatuh. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Xiaoyan yang berada di dalam penara batu masih belum menunjukkan tanda-tanda terbangun. Namun wajah Xiaoyan yang awalnya pucat dan berdarah, kini berangsur-angsur menjadi merah. Nafasnya juga menjadi normal. Ia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti di masa lalu. Semua ini menunjukkan bahwa luka-luka di tubuh Xiaoyan saat ini sedang berangsur pulih. Kebangkitannya hanya masalah waktu saja. Selama 1 bulan ini, kelompok dokter peri kecil juga mengambil posisi sebagai tetua di Pavilion Bintang Jatuh setelah Feng Xunse mengundang mereka dengan susah payah. Meskipun mereka hanya tetua tamu, mereka setidaknya ditarik ke sisi Pavilion Bintang Jatuh. Dokter peri kecil tidak berkomitmen terhadap usaha Feng Xunse untuk menariknya. Yaulo adalah guru Xiaoyan. Saat ini yang pertama juga merupakan kepala Pavilion Bintang Jatuh. Di masa depan, Xiaoyan mungkin juga akan menjadi kepala Pavilion Bintang Jatuh ini. Dalam hal itu, tidak masalah baginya untuk menjadi tetua nominal. Tia Hu Xunse juga menyetujui undangan Feng Xunse setelah ragu-ragu selama beberapa waktu. Bagaimanapun, saat ini tidak ada tempat baginya untuk pergi. Akan lebih baik baginya untuk menemukan tempat untuk menetap. Xian memiliki sifat yang suka bermain-main. Persetujuannya dengan Feng Xunse sepenuhnya berdasarkan keinginannya. Selain itu, dengan bergabungnya dia, Xiongzhan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia memaksanya. Feng Xunse dan para tetua Pavilion Bintang Jatuh tersenyum gembira melihat kelompok kuat ini bergabung dengan mereka. 3 ahli kelas Daosun bergabung bersama mereka. Beban ini cukup besar. Hanya saja kemungkinan akan menyebabkan Pavilion Bintang Jatuh melonjak dan benar-benar menjadi puncak dari 4 pavilion. Waktu terus mengalir seperti air. Musim semi berlalu dan musim gugur pun tiba. Warna kuning kehijauan menghiasi hutan pegunungan yang hijau subur. Setengah tahun berlalu tanpa disadari. Namun Xiaoyan masih belum juga bangun. Meskipun semua orang bisa merasakan bahwa kondisi di dalam tubuhnya semakin membaik, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Bahkan Yaulo merasa agak tidak berdaya menghadapi kejadian ini. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan mengenai masalah ini adalah Xiaoyan sendiri. Selama kurun waktu ini, gunung belakang telah dicap sebagai tanah terlarang di Pavilion Bintang Jatuh. Selain kelompok Feng Xunse, bahkan para tetua Pavilion Bintang Jatuh dilarang masuk. Situasi ini tentu saja menarik rasa ingin tahu semua murid Pavilion Bintang Jatuh. Namun setelah banyak bertanya, mereka hanya menyadari bahwa ada seseorang pemuda bernama Xiaoyan di Menara Batu yang sedang memulihkan diri saat melakukan retreat. Wilayah barat laut benua Doqi, Kekaisaran Jiama, Kota Suci Jiama. Setiap warga Kekaisaran Jiama tahu bahwa penguasa sejati Kekaisaran ini bukan lagi keluarga Kekaisaran Jiama. Sebaliknya, itu adalah aliansi. Aliansi ini disebut aliansi Yan. Yan dari Xiaoyan. Setiap orang di dalam Kekaisaran Jiama tahu bahwa pendiri penguasa absolut di dalam Kekaisaran Jiama saat ini adalah seseorang bernama Xiaoyan. Dia secara pribadi telah mengakhiri era sekte awan berkabut di dalam Kekaisaran Jiama dan memulai era aliansi Yan lainnya. Di hati semua generasi muda di Kekaisaran Jiama, nama ini melambangkan semacam kehormatan dan kerja keras. Ini karena semua orang jelas menyadari bahwa orang yang telah menciptakan keajaiban ini disebut sampah saat itu. Ada sebuah aula besar yang megah dan menjulang tinggi di tengah kota suci Jiama. Aula besar itu sangat tinggi. Puncaknya menghadap ke seluruh kota. Tempat ini saat ini merupakan tempat dengan otoritas terbesar di Kekaisaran Jiama. Pada saat ini di puncak aula besar yang dijaga ketat ini, ada seseorang wanita yang mengenakan jubah berkilau. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakangnya. Sosok wanita ini sangat mempesona. Bahkan dengan jubah yang agak longgar, tetap saja sulit untuk menyembuhkan lekuk tubuhnya yang seperti iblis cantik yang akan membuat orang tertarik.
Cahaya bulan yang redup berhamburan turun dari langit, menyinari wajahnya yang cantik yang akan membuat orang berhenti bernafas tanpa sadar. Kesan pertama yang diberikan oleh penampilan cantik ini adalah semacam perasaan yang mempesona. Bibir merahnya sedikit melengkung, lengkungan ini memikat semua orang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah. Sosok kurus terus-menerus terbayang di matanya. Mungkin sudah 5 atau 6 tahun berlalu. Xiaoyan, kau telah berjanji pada ratu ini bahwa kau akan kembali. Jika kau menelan kata-katamu, aku akan mencabik-cabik mayatmu menjadi puluhan ribu keping bahkan jika kau mati. Gumam wanita yang mempesona itu mengepalkan tangannya sedikit. Ekspresi rumit terpancar di mata cantiknya yang penuh daya tarik. Ibu, suara yang luar biasa lembut yang bernada seperti suara anak kecil tiba-tiba terdengar dari belakang wanita yang memikat ini. Ekspresi dingin di wajah wanita yang mempesona ini langsung menghilang setelah mendengar suara ini. Senyuman indah yang bahkan belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya muncul. Setelah itu dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah datangnya suara itu. Tempat asal suara itu adalah sebuah tangga batu. Saat itu ada seorang anak kecil berusia sekitar 2 tahun yang berdiri dengan kedua kakinya yang telanjang. Hal yang membuat orang terkejut adalah bahwa anak kecil ini tergantung setengah inci dari tanah tanpa bantuan apapun. Berdiri di udara kosong. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Dousung elit. Wajah gadis kecil yang tampak seperti ukiran giok itu membuatnya tampak seperti boneka porselen yang sangat indah. Hal itu membuatnya sangat menyukainya sampai-sampai tidak bisa melepaskannya. Sepasang mata hitam gelap yang cerdas tampak sangat licik di bawah sinar bulan. Ketika wanita itu menoleh, pakaian anak kecil itu bergoyang dan seekor ular kecil berwarna 7 keluar dari balik pakaiannya. Setelah itu ular itu hinggap di lengan kecil putih lembut anak itu. Ular itu mendesis dan menjulurkan lidah ularnya. Dari penampilannya ini, secara mengejutkan ular itu sama persis dengan ular piton penelan langit berwarna 7. Scene berganti, di sebuah menara batu hitam berdiri di puncak gunung dengan suasana sepi. Rumput liar tumbuh di sekeliling menara batu. Rumput ini melambangkan perubahan waktu. Puncak menara batu itu masih pemandangan yang sama yang tidak berubah selama 1 milenium. Seorang pria muda duduk di panggung batu dengan mata tertutup rapat. Sepasang api ungu coklat berkobar di sekujur tubuhnya. Api itu menyala dengan ganas dan samar-samar memancarkan semacam kekuatan hidup yang besar. Mata dokter peri kecil terkejut saat dia melihat pemuda di dalam api dari sisi panggung batu. Butuh waktu lama sebelum dia mendesah pelan. Sudah setahun. Apakah kamu belum bangun? Ucap dokter peri kecil bergumam pelan pada dirinya sendiri. Setahun penuh telah berlalu sejak Xiaoyan dipindahkan ke tempat ini saat itu. Pavilion bintang jatuh tiba-tiba menguat dengan cepat selama 1 tahun ini. Namun Xiaoyan, yang paling dikhawatirkan oleh dokter peri kecil tidak terbangun dari keadaan tidak sadarnya yang sedang memulihkan diri. Awalnya, Yaula dan yang lainnya hanya mengira bahwa itu karena luka Xiaoyan terlalu serius. Namun pemikiran seperti itu akhirnya ditinggalkan oleh Xiaoyan, tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah tahun. Ini karena mereka dapat merasakan bahwa luka-luka di dalam tubuh Xiaoyan saat ini telah pulih sebenarnya. Situasi di dalam tubuhnya bahkan lebih baik daripada puncaknya sebelumnya. Bahkan Yaulao tidak dapat memahami mengapa Xiaoyan terus tidak sadarkan diri meskipun telah pulih sepenuhnya. Meskipun hati mereka gelisah menghadapi situasi seperti ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untungnya tidak ada di antara mereka yang gegabah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang memiliki dorongan untuk menarik Xiaoyan dengan paksa dari keadaan pingsannya. 1 tahun berlalu begitu saja seperti pasir di sela-sela jari, sementara semua orang menunggu tanpa daya. Dokter peri kecil menatap sosok manusia yang tampaknya telah berubah menjadi batu. Di dalam menara batu, ekspresi kesedihan melintas di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Bahkan jika itu untuk Sun Er dan anak dalam kandungan Cailin, kamu tidak boleh terus tidur seperti ini," ucap dokter peri kecil. Kata-kata ini tidak langsung memberikan efek apapun. Dokter peri kecil hanya bisa mendesah kecewa. Dia baru saja akan berbalik ketika tubuh indahnya tiba-tiba menegang. Pada saat itu, dia jelas melihat jari Xiaoyan sedikit bergerak. Gerakan semacam ini mungkin sangat kecil, tetapi dokter peri kecil pasti tidak akan salah mengingat penglihatannya. Gunung belakang sudah ditutup selama setahun. Kakak senior, apakah kau tahu kapan akan dibuka lagi? Mo Qingluan tersadar ketika mendengar suara lembut yang muncul di belakangnya. Dia menoleh dan melihat. Ternyata itu adalah beberapa murid muda yang memiliki reputasi cukup hebat di pavilion bintang jatuh. Mo Qingluan langsung tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil menjawab,
Kemungkinan besar bahkan guru tidak mengetahui masalah ini. Kudengar seseorang senior bernama Xiaoyan sedang berlatih di Menara Batu. Kabarnya dia adalah murid langsung dari kepala pavilion. Seorang murid perempuan bertanya dengan suara lembut yang agak penasaran. Namun masa pelatihan ini agak terlalu lama. Sudah setahun berlalu. Tetapi kita belum pernah mendengar sedikit pun aktivitas di dalam Menara Batu. Mungkinkah? Seseorang berbicara dengan ragu-ragu. Baiklah, jangan bahas hal-hal seperti itu lagi, ucap Mu Qingluan mengernyitkan alisnya sedikit. Semua orang buru-buru menghentikan diskusi mereka setelah melihat Mu Qingluan mengerutkan kening. Tampaknya yang terakhir memiliki prestis dan otoritas yang cukup tinggi di pavilion bintang jatuh ini. Akhir-akhir ini, banyak tetua yang pergi karena beberapa hal. Kalian semua tidak boleh memanfaatkan kesempatan ini untuk bermalas-malasan. Jika kalian gagal lulus ujian akhir tahun, kalian akan menanggung akibatnya, ucap Mu Qingluan. Hehehe, kakak senior, kamu tenang saja. Selain itu, aku baru-baru ini mendengar bahwa tampaknya ada beberapa peninggalan kuno yang muncul di pegunungan 10.000 besar di perbatasan wilayah selatan dataran tengah. Mungkinkah para tetua telah pergi karena masalah ini? Seorang pemuda yang tampak cukup cerdas bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, itu sedikit berhubungan. Peninggalan kuno ini bukan yang biasa. Kelompok-kelompok yang memiliki beberapa kemampuan di Central Plains bermaksud untuk mengganggunya. Namun 10.000 gunung besar berada di dalam wilayah binatang buas. Itu adalah wilayah suku binatang buas ajaib. Orang-orang tua yang cerdik itu pasti tidak akan senang berbagi peninggalan kuno ini dengan orang lain. Oleh karena itu, sejumlah pertempuran akan terjadi ketika saatnya tiba. Ucap Mu Qingluan berbicara tanpa menyembunyikan apapun, karena mereka semua adalah murid inti dari pavilion bintang jatuh. Sisa-sisa kuno. Hehehe, ada desas-desus bahwa keterampilan Dao Kelastian bahkan telah muncul. Siapapun yang bisa mendapatkannya. Kelastian, aku belum pernah melihat skill Dao setingkat ini sepanjang hidupku. Jangan berhayal, harta karun seperti itu akan menjadi barang yang mudah direbut siapapun. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan, dia tidak hanya tidak akan bisa menjaga harta karun itu, tetapi juga akan berakhir dengan masalah. Ucap Mu Qingluan memutar matanya. Semua orang tertawa saat mendengar kata-kata Mu Qingluan ini. Setelah mengobrol sebentar, mereka semua bersiap untuk duduk dan berlatih ketika seluruh gunung tiba-tiba bergetar. Langkah kaki sejumlah orang sedikit terhuyung dan mereka hampir jatuh. Kenapa? Apa yang terjadi? Getaran yang tiba-tiba ini langsung menimbulkan kegaduhan yang hebat. Semua murid pavilion bintang jatuh yang sedang berlatih bergegas bangkit. Dalam sekejap kekacauan besar dan percakapan pribadi terus menyebar. Mu Qingluan juga terkejut sesaat karena perubahan yang tak terduga ini. Dia langsung berteriak dengan suara yang dalam. Kalian semua diam saja. Ada kepala pavilion dan berbagai tetua yang menjaga tempat ini. Apa yang bisa terjadi? Kekacauan akhirnya berangsur-angsur tenang setelah mendengar teriakan Mu Qingluan. Semua orang saling berhadapan dan merasa bahwa kata-kata itu masuk akal. Saat ini pavilion bintang jatuh memiliki banyak ahli. Bahkan jika gunung ini akan runtuh, mereka akan dapat langsung menyambungnya kembali. Bang! Sementara semua orang perlahan-lahan tenang, puncak gunung tiba-tiba berguncang lagi. Kali ini semua orang yang sudah tenang segera menemukan sumber riak itu. Oleh karena itu banyak tatapan tiba-tiba tertuju ke menara batu di gunung belakang. Itu adalah riak yang dipancarkan dari tempat itu. Mu Qingluan menatap menara batu di belakang gunung. Jantungnya berdegup kencang tanpa sadar. Ini adalah aktivitas pertama yang dipancarkan menara batu selama setahun ini. Getaran ini juga menarik perhatian banyak ahli di dalam pavilion bintang jatuh. Seketika banyak sosok bergegas keluar dari berbagai tempat. Akhirnya mereka melayang di udara. Mata mereka terkejut dan tidak yakin saat mereka melihat ke arah gunung belakang. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat menakutkan. Itu seperti naga besar yang tertidur perlahan-lahan terbangun. Aura ini, itu Xiaoyan. Orang ini akhirnya terbangun. Sementara seluruh pavilion bintang jatuh berubah menjadi gempar karena aktivitas itu. Perubahan yang tidak biasa juga secara bertahap muncul di dalam menara batu. Mata dokter peri kecil dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat ke arah panggung batu di depannya dari dalam menara batu. Pada saat ini, kekuatan bintang yang besar dan perkasa terus-menerus merembes keluar dari tubuh Xiaoyan yang berada di panggung batu dengan cara yang seperti air bah. Ekspresi gembira muncul di wajah dokter peri kecil saat dia merasakan aktivitas ini. Sudah setahun berlalu, akhirnya ada aktivitas.
Saat dokter peri kecil menarik diri dari menara batu, api ungu coklat yang merasuki menara batu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Api itu keluar dari puncak menara. Setelah itu, api-api itu berkumpul dari segala arah. Akhirnya mereka membentuk naga ungu coklat berukuran 1000 kaki. Cahaya melesat ke segala arah, menyebabkan mata banyak orang terpejam. Sesaat kemudian, mereka akhirnya membuka mata. Setelah itu mereka melihat sosok kurus perlahan muncul di kepala naga besar yang berkelok-kelok. Aura yang luas dan kuat merembes keluar dari dalam tubuh orang ini. Aura ini Dawson, ucap Mo Qingluan. Ekspresinya langsung menjadi tercengang saat dia merasakan kekuatan aura yang luas dan perkasa ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.